finansial oleh si narsistik. Pelecehan keuangan terjadi pada 99% kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam hubungan dengan si narsistik. Ini adalah salah satu taktik paling umum yang digunakan si narsistik untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali atas pasangannya. Pendekatan yang dilakukan si narsistik ketika melakukan pelecehan finansial terhadap orang lain bisa dilakukan secara halus atau terang-terangan. Namun secara umum, ada 3 jenis pelecehan keuangan yang biasanya dilakukan oleh si narsistik terhadap pasangannya. 1. Tipe pertama adalah eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terjadi ketika si narsistik dengan sengaja menghancurkan sumber daya keuangan Anda. Misalnya, 1. Mereka tinggal di rumah Anda, tidak membayar kredit atau biaya pembelian rumah, dan tidak bekerja. 2. Mereka memakai kartu kredit atas nama Anda. 3. Mereka membuka rekening baru atas nama Anda dan menggunakannya sendiri secara pribadi. 4. Mereka berjanji untuk membayar tagihan rumah tangga tapi tidak pernah benar-benar membayarnya. 5. Mereka memaksa Anda menggunakan uang Anda untuk mendukung membiayai usaha mereka atau untuk membebaskan mereka dari masalah hukum. 6. Mereka memaksa Anda membayar kembali hadiah yang pernah mereka berikan kepada Anda. 7. Mereka menggunakan ketidakstabilan keuangan Anda untuk mendapatkan pelayanan seksual dari Anda. 8. Mereka menolak membiayai keperluan anak-anak. 9. Mereka memperumit kasus perceraian hingga menimbulkan penderitaan finansial bagi Anda. 10. Mereka meminjam uang dan tidak mengembalikannya. 2. Tipe kedua adalah sabotase pekerjaan Anda. Sabotase pekerjaan adalah ketika si narsistik menggunakan pelecehan dan manipulasi untuk membuat Anda berhenti dari pekerjaan Anda atau mencegah Anda untuk mendapatkan pekerjaan, misalnya. 1. Mereka memaksa Anda berhenti dari pekerjaan Anda karena berbagai alasan. 2. Mereka menyabotase tanggung jawab pekerjaan Anda untuk mendiskreditkan Anda. 3. Mereka melarang Anda mengikuti pelatihan kerja yang sebenarnya penting untuk meningkatkan potensi Anda. 4. Mereka menolak mengizinkan Anda melanjutkan pendidikan dalam upaya Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 5. Mereka melarang Anda melakukan pekerjaan tertentu. 6. Mereka menyalahkan Anda karena Anda bekerja di bisnis keluarga Anda secara sukarela. 7. Mereka membuat Anda mendapat masalah di tempat kerja dengan menelepon, mengirim berita bertubi-tubi, dan terlalu sering datang, hingga sangat mengganggu Anda dan orang lain di kantor. 8. Mereka menghalangi Anda berangkat kerja dengan menyembunyikan kunci motor atau mobil, atau dengan menyembunyikan dompet Anda. 9. Mereka membuat Anda kesulitan dalam kemajuan karir Anda.
Misalnya setiap kali ada promosi di kantor, mereka selalu mencari-cari masalah dengan Anda. 10. Mereka menghancurkan peralatan yang Anda perlukan untuk bekerja, misalnya komputer Anda. 3. Tipe ketiga adalah pengendalian keuangan. Mengontrol keuangan adalah ketika si narsistik menggunakan manipulasi untuk mengontrol stabilitas keuangan Anda, misalnya. 1. Mereka memberi Anda uang seperlunya saja, tanpa memperdulikan kebutuhan dan keinginan Anda. 2. Mereka mengharuskan Anda untuk mencatat secara rinci uang yang Anda belanjakan. 3. Mereka membelanjakan uang Anda atau uang bersama tanpa sepengetahuan Anda, atau meminta persetujuan Anda. 4. Mereka mengontrol bagaimana keuangan rumah tangga dibelanjakan, seringkali sampai ke hal yang sekecil-kecilnya. 5. Mereka melarang dan menghalangi Anda mengakses rekening bank Anda atau rekening bersama. 6. Mereka mengancam akan memotong jatah uang Anda jika Anda membuat mereka marah. 7. Mereka menjadi kasar dan manipulatif ketika Anda menghabiskan terlalu banyak uang. 8. Mereka memaksa Anda meminta izin untuk membeli barang-barang yang Anda perlukan, hal-hal yang sederhana sekalipun seperti pembalut dan kapas. 9. Mereka menggunakan dana tabungan anak-anak Anda atau dana darurat tanpa berkonsultasi dengan Anda. 10. Mereka menjual atau menggadaikan barang-barang Anda tanpa berkonsultasi dengan Anda. Ragam pelecehan finansial bisa sangat bervariasi. Misalnya si narsistik mula-mula akan meminjam uang secara acak kepada Anda karena berbagai alasan seperti dompet tertinggal, gaji belum cair, kecopetan, tidak punya uang karena banyak biaya berobat, uang habis karena harus bayar uang sekolah adik, dan seterusnya. Kemudian si narsistik akan terus meningkat menjadi, misalnya mengambil kartu Anda tanpa meminta persetujuan, dan mengambil uang yang dia perlukan. Lalu sampai pada suatu titik di mana dia menggunakan kartu kredit Anda sampai batas plafon, dan akhirnya, suatu hari dia menghabiskan isi rekening Anda. Bagi sebagian orang yang lain, pelecehan finansial muncul secara intens ketika mereka berusaha untuk meninggalkan atau sudah meninggalkan hubungan. Misalnya, jika Anda telah bertekad menceraikan si narsistik, maka ia dapat dengan sengaja menunda dan memperumit proses perceraian hingga menyebabkan penderitaan finansial yang berlarut-larut bagi Anda. Uang adalah sumber terbesar suplai narsistik, selain dari validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali yang dapat diakses oleh si narsistik. Oleh karena itu, sangat umum bagi si narsistik untuk melakukan pelecehan finansial kepada pasangannya.